Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke lah sob, kita langsung masuk ke part 9 aja ya. Bailang yang tak mau menyerah untuk melindungi kitab suci, akhirnya kini dapat mengaktifkan kekuatan ruh serigalanya yang membuat para jinggang terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Bailang. Kini jinggang pala botak menjadi takut dengan roh serigala milik Bailang. Tak menunggu lama lagi, Bailang langsung menyerang jinggang pala botak hingga terpental. Biksu Tong pun juga terkejut, karena sebenarnya motivasi yang ia berikan pada Bailang hanyalah omong kosong belaka. Kini Biksu Tong juga langsung memukul jinggang gendut hingga terlempar. Jinggang wanita masih sangat heran dengan kekuatan Bailang yang tiba-tiba meningkat dan hampir setara dengan kekuatan iblis tingkat tinggi. Kini Biksu Tong semakin yakin bisa mengalahkan para jinggang dengan bantuan Bailang dan Oxue. 这样，他们就能脱身了。唐三藏，我真的不想伤害你。 Tetapi, tiba-tiba Dewa Sasin muncul. Hal ini akan menjadi buruk untuk tim Biksu Tong. 辛苦了，剩下的交给我。 Kini Dewa Sasin akan benar-benar turun ke pertarungan dan mengakhiri semuanya. 大家都做得很好，结束这里的战斗吧。 Oxue masih terus bertarung dengan jinggang mata satu. Sang jinggang pun masih dengan segel yang sama, dan hal ini tak membuat Oxue takut, karena dia sudah mengetahui kelemahan dari segel ini. 早就看出你的把戏了，起来！ Oxue langsung melompat ke kepala ular segel jinggang mata satu, karena disitulah letak kelemahan dari segel tersebut. Tak menunggu lama, Oxue pun mengeluarkan petir merah pada segel tersebut, yang membuat jinggang mata satu kini tertekan. Dengan sekejap, Oxue menghancurkan segel itu, dan jinggang mata satu pun terlempar. Di sisi lain, Biksu Tong masih bertarung dengan jinggang gendut. Sang jinggang langsung melompat dan menyerang Biksu Tong, tapi masih dapat ditahan oleh sang biksu. 你的家伙！ Tiba-tiba Biksu Tong terlempar karena ditanduk oleh jinggang gendut. Bailang dengan kekuatan ruh serigala masih mencoba menyerang jinggang pala botak, tapi masih bisa ditahan dan Bailang dilempar oleh sang jinggang. Bailang kini bangkit, lalu menendang kepala jinggang pala botak hingga dia terjatuh terguling-guling. Oxue kini menghina jinggang mata satu yang sudah tak bisa melawan Oxue. 本大爷把你们这些废物一个一个全都扒皮拆骨！ Saat Oxue mencoba membunuh jinggang, Dewa Sasin muncul di belakang Oxue dan membuatnya takut. Dewa Sasin pun langsung mengeluarkan jurus burung Garuda yang langsung menerkam Oxue. 杀气观音！人的天敌，巨鸟迦罗罗最喜欢吃龙肉。 Oxue pun kini tak berdaya, karena burung Garuda adalah hal yang ditakuti oleh semua klan naga. 救命啊！ Dewa Sasin pun langsung bergerak, membereskan Biksu Tong, dan langsung menerkam wajah sang biksu dan membawanya terbang. 鬼影，想到了。 Lalu memasukkan Biksu Tong ke dalam jurus kolam lautan kaca berwarna. 腾域琉璃之海，让那里美 Di 艳 dalam kolam itu, Biksu Tong langsung dikeroyok oleh sekumpulan putri duyung. 最仁慈的处罚了。 Melihat gurunya diserang, Bailang langsung berlari untuk menolong, tapi dengan sigap Dewa Sasin langsung mengeluarkan jurus dinding penghalang yang membuat Bailang terhenti. Dewa Sasin pun kini menghampiri Bailang dan langsung memukul perutnya hingga Bailang terlempar dan masuk ke dalam jurus hukuman pilar api. 腐蚀你的心智，喉若之刑。 Rantai-rantai pada pilar tersebut sangat menakutkan dan terus melilit tubuh Bailang. Semakin Bailang melawan, maka rantai itu akan semakin kuat. 观音大神，果然深不可测。 Para jinggang pun lalu memuji kekuatan Dewa Sasin yang tak terkalahkan. Jinggang wanita pun meminta maaf pada Dewa Sasin, karena seharusnya ini adalah tugas mereka,
tapi malah membuat sang dewa harus turun tangan sendiri. Dewa Sasin pun menjawab, bukan masalah, karena ini juga menjadi tugasnya, dan sama-sama melayani untuk langit. 是不想奇经再发生意外，你们今日的必定有赏。多谢观音大神。 Tak ingin berlama-lama, Dewa Sasin ingin segera mengambil kitab suci itu dari Bailang dan membawanya kembali ke langit. Tiba-tiba, jurus kolam kaca milik Dewa Sasin pun pecah dan Biksu Tong berhasil keluar dari jurus tersebut. 唐三藏竟然冲破了观音大神的封印。我低估了大法师的能耐。想如当年一样轻松地打发我是不可。 Dan kini sang biksu benar-benar tidak takut dengan kekuatan Dewa Sasin. 别碰我徒弟！唐三藏，师傅！ Kini Biksu Tong menantang Dewa Sasin untuk bertarung. Dan jinggang wanita pun khawatir dengan Biksu Tong. 唐三藏，不要做傻事。 Tapi kali ini Biksu Tong benar-benar ingin melawan Dewa Sasin. Sang dewa pun hanya tertawa karena ada manusia yang berani menantangnya. 废话少说，来吧！没办法，诸位 Dan tiba-tiba hal unik terjadi. Bailang bisa lepas dari kekuatan jurus pilar api milik Dewa Sasin. Hal ini membuat Dewa Sasin dan para jinggang terkejut. 妖挣脱了我的封印逃走了。不，他没有这样的本事。 Ternyata yang melepaskan Bailang dari jurus itu adalah anak kecil yang dicari-cari oleh Biksu Tong. 是跟我们一起跌入妖穴的小孩。 Dan para jinggang bertanya-tanya, siapa anak itu? Karena anak tersebut memiliki roh dewa yang sangat kuat. 那小孩的神魂仿佛与天地同在，竟如此强大。 Dewa Sasin pun kini tahu siapa anak tersebut, yang ternyata adalah Dewa Rulai atau Tathagata. 守护奇经，守护世间正道。 Oke, kita flashback sebentar ya sob. Sejak zaman dahulu kala, Dewa Sasin dan Dewa Rulai adalah dua orang kepercayaan Kaisar Langit. Keduanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka berdua sering melakukan sparring untuk menjadi hiburan Kaisar Langit. 英雄在无数岁月中， Oke, kita kembali ke waktu sekarang. Dewa Rulai yang telah kembali dari persembunyian selama 16 tahun, kini masih bertekad untuk melindungi kitab suci. Hingga Dewa Rulai disebut-sebut sebagai pengkhianat langit. 天界追寻了16年，竟然会出现在这里！ Dewa Rulai pun mulai menunjukkan kekuatannya dan melenyapkan jurus-jurus dari Dewa Sasin yang digunakan untuk melawan tim Biksu Tong. 伽罗罗的幻象消散了。 Oxue kini merasa senang karena ada Dewa Rulai dan tak perlu takut lagi pada Dewa Sasin. 血中不动声色，是为了试探我吗？ Bailang kini bertanya-tanya, diakah Dewa Agung yang dulu menyelamatkan Xiaoyu? Kedahsyatan dari kekuatan Dewa Rulai sangat luar biasa, hingga gelombangnya saja mampu menimbulkan angin yang sangat kuat. 如来，你背叛天界， Dewa Sasin mulai geram dengan Dewa Rulai, karena dia sudah menjadi pengkhianat dan melukai Kaisar Langit. 你这个无赖，做了不负责任的事。 Dan Dewa Sasin akan membalaskan perbuatan dari Dewa Rulai. Tapi Dewa Rulai tak ingin bertarung. Dewa Rulai bilang, dia kembali hanya untuk melindungi kitab suci. Lalu Dewa Rulai menantang Dewa Sasin untuk bertanding satu jurus. Jika dia menang, maka biarkanlah tim Biksu Tong melanjutkan perjalanan. Tapi, jika Dewa Sasin yang menang, maka Dewa Rulai tak akan menghalanginya. 再阻拦你夺经之事。好， Dewa Sasin pun menyanggupinya dan langsung melompat ke langit, mengeluarkan jurus andalannya yaitu jurus tangan 1000. 坚守浮屠。 Bukannya panik, Dewa Rulai malah santai dan mengambil posisi tiduran sambil mengeluarkan jurus bunga es. 如来， Hal ini membuat Dewa Sasin emosi karena seolah dia telah diremehkan oleh Dewa Rulai. Satu persatu jurus Dewa Sasin menghantam bunga es Dewa Rulai, tapi tak ada satupun yang mampu menembus pertahanan Dewa Rulai. Serangan Dewa Sasin yang bertubi-tubi dan tak ada habisnya masih tak mampu menembus pertahanan Dewa Rulai. 攻击无穷无尽。 你进攻的意欲太强， Dikarenakan Dewa Sasin terlalu fokus menyerang, hal ini membuat pertahanannya lemah. Dan dengan mudahnya Dewa Rulai meninju Dewa Sasin yang membuatnya terpental.
Dewa Sasin yang tak ingin kalah dari Dewa Rulai mencoba melawan balik dan masih saja tak mampu mengalahkannya. Dan Dewa Rulai masih mengingatkan kepada Dewa Sasin bahwa Kaisar Langit sudah berubah. Tapi Dewa Sasin masih saja tak percaya dan menganggap Dewa Rulai berbohong. 编造再多的谎言，也欺骗不了我们。滚吧！ 观音大神，观音大神，这件事我们回去该如何禀报？ Kini rombongan Dewa Sasin pun mengakui kekalahan dan kembali ke langit. 下次再碰到，你就没有今天这么好。沙心观音，希望今日之事后会有期了。 Biksu Tong lalu menyuruh Bailang untuk berkemas, karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Bailang terkejut melihat tangan Dewa Rulai terluka. Biksu Tong pun juga begitu. Tapi Dewa Rulai bilang, tak perlu khawatir. Karena tubuh yang Dewa Rulai pakai hanyalah boneka yang terbuat dari tanah. Karena tubuh aslinya masih tertidur di dalam es. 仍在冰封休眠，受到不少破坏，他快要崩溃了。 Dewa Rulai kini menegur Auxue karena menyanyiakan kekuatannya. Jika mau mengendalikan diri, Auxue pasti akan menjadi petarung naga yang hebat. Dewa Rulai pun juga menasihati Bailang. Di saat putus asa, jangan sampai hatinya berubah menjadi hitam. Dan ia pun juga memberikan kalung tasbih kepada Biksu Tong agar mereka tetap bisa berkomunikasi. 等我出关，立刻跟你们会合。离京的重任只能依靠3位了。 Biksu Tong pun lalu mengajak mereka bertiga melanjutkan perjalanan. 我的手都开始抖了，喂，你听到没有啊？快医治我呀，喂！ Di bawah pohon besar di langit, Kaisar Langit yang sedang tiduran mendapatkan kabar bahwa Dewa Rulai telah kembali. Wajah sang kaisar pun berubah, penuh kemarahan, karena Dewa Rulai belum mati. 如来，原来还没死吗？ Cerita pun selesai. Oke lah sob, alur cerita Sising Ji season pertama kini telah selesai. Dan ada sedikit pengumuman nih, buat sobatku semuanya, bahwa pembahasan Sising Ji season 2 akan kita lewatin dulu ya. Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan Sising Ji season 3. Tapi nggak usah khawatir, setelah Sising Ji season 3 selesai, kita akan langsung masuk ke pembahasan Sising Ji season 2. Dan nantinya kita akan buatkan playlist per season, agar kalian semua mudah dalam mencarinya. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.